Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bareng tentang perbandingan kuantitatif. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas 5 soal. Nah, seperti yang sudah saya katakan, di video ini kita akan membahas 5 soal lagi. Tentunya dengan tips dan trik agar pengerjaannya semakin simple dan mudah. Jadi bagaimana untuk tipe-tipe soalnya? Langsung saja kita ke nomor 1. Jika X sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 21 dan 50 dan Y sama dengan jumlah bilangan genap antara 21 dan 50, maka oke teman-teman, untuk mengerjakan soal ini triknya atau tipsnya kita perlu menggunakan tabel biar lebih mudah cara pengerjaannya. Katanya X kan jumlah bilangan ganjil. Nah, kemudian di sini yang membedakan adalah Y katanya genap. Oke, jadi langsung yuk kita buat tabelnya. X, Y. Gini ya. Set. Nah. Iya. Nah, di sini katanya kan dari 21 sampai 50 dan ganjil, maka dia dimulai dari angka 21. Kemudian berapa lagi yuk yang ganjil? Ada 23. Ada berapa lagi? 25. Kemudian ada berapa lagi? Banyak ya, sampai dia di sana berapa? 50. Tapi 50 di sana itu termasuk ganjil bukan? Bukan. Jadi sebelum 50 ada 49 ya. Kita tulis cukup sampai 49. Kemudian yang Y. Yang Y katanya jumlah bilangan genap antara 21 dan 50, berarti genap. Jadi di sini kita bisa mengisinya dengan 22, kemudian genap ada berapa lagi? 24. Selanjutnya 26 dan seterusnya sampai dia 50 ya. 50 masuk karena dia termasuk genap. Oke. Dari tabel yang sudah kita buat sudah terlihat jelas ya bahwa si X ini nilainya selalu lebih kecil dari si Y. Ya kan? Ini 21, ini 22, 23, 24 sampai dengan 49, 50 kan selalu kecil nih nilai dari X. Maka ketika dijumlahkan pun dia hasilnya akan lebih kecil dari si Y. Jadi kesimpulannya adalah X kurang dari Y. Yang B ya. Diketahui X kuadrat sama dengan 81 dan Y pangkat 3 sama dengan 27. Maka ini tentang bentuk pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Kita cari dulu yuk nilai dari X sendiri itu berapa. X kuadrat sama dengan 81. Yang kita cari yang X ya. Berarti biar kuadratnya hilang diapain? Diakar. Berarti ini juga harus diakar. Akar kalau misalkan ada kuadrat di akar, akarnya hilang ya. Kemudian dia jadi X saja sama dengan akar dari 81 berapa? 9. 9 saja enggak. Ada yang lain yaitu negatif 9. Jadi kalau dalam akar seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya, itu hasilnya bisa positif ataupun negatif. Gitu ya. Jadi untuk X hasilnya 2. Kemudian Y. Yang Y kita cari nilainya. Y pangkat 3 sama dengan 27. Berarti Y saja. Ini biar hilang kan dia perlu diakarkan 3 ya. Maka di sini oke, saya akarkan 3 dulu. Di sini juga harus diakarin 3. Maka akar 3 dari 27 berapa? 3. Di sini ada dua kondisi nih. Ketika nilai X-nya 9, itu X lebih besar dari si Y, ya kan? Tapi ketika nilai X itu min 9, maka X kurang dari Y. Jadi, pada soal ini hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ada kunci atau trik paling mantul ya. Artinya ketika kita melihat soal, kita tidak perlu menghitungnya, langsung ingat-ingat saja kuncinya. Yaitu jika ada dua hal yang dibandingkan mengandung kuadrat dan pangkat 3, maka hubungan tidak dapat dicari. Di sini kan sudah jelas ya, ini mengandung pangkat 2 dan pangkat 3, maka tanpa kita menghitung pun dengan menggunakan kunci ini kita bisa langsung tahu bahwa jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya.
Jika X adalah 59,8% dari 7.896 dan Y adalah 78,96% dari 5.980, maka teman-teman, kalau kita amati angka di sini mirip-mirip ya. Kemungkinan soal seperti ini bisa diselesaikan dengan cepat. Coba kita hitung bersama. X sama dengan 59,8%, artinya per 100 ya, per 100 dari, artinya kali, dari 7.896. Jangan kita hitung dulu karena soalnya mencurigakan ya, jadi bisa jadi nanti ada trik cepatnya. Kemudian yang Y sama dengan 78,96 per 100 ya, karena di sana persen. Kemudian dari, artinya kali, 5.980. Oke, kita lihat ya X sama si Y di sini. Nah, ini kan 59,8 ya. Di sini bedanya 5.980. Kemudian di sini koma, di sini enggak. Yang ini kalau dibagi 100 dapatnya berapa nih? 78,96. Jadi yang X ini 59,8 dikalikan dengan 78,96, ya kan? Nah, udah mulai ketemu nih polanya. Kemudian Y sama dengan 78,96 dikalikan dengan yang ini, boleh ya dibagi 100, berapa hasilnya? 59,80. Nah, ketemu kan polanya? Di sini udah sama nih, 59,8 sama. Kemudian di sini 78,96 sama juga. Maka di sini sudah bisa disimpulkan bahwa nilai dari X itu sama dengan si Y. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika X sama dengan min 2 plus A pangkat 2 dan Y sama dengan A pangkat 3 plus 6, maka untuk soal ini itu bentuknya sama dengan soal sebelumnya ya, dimana X ini mengandung bentuk kuadrat, kemudian Y mengandung bentuk pangkat 3. Maka sudah jelas bahwa jawabannya adalah yang E berdasarkan kunci muantul di nomor 2 tadi. Kok bisa? Coba kita buktikan bareng-bareng. Ini nilai A belum disebutkan ya, atau tidak disebutkan itu termasuk bilangan apa. Maka kita misalkan saja yang pertama nilai A itu positif. Oke. A sama dengan positif itu kita ambil sembarang saja. Misalkan A di sini adalah 1. Nah, jadi untuk nilai X ketika nilai A itu sama dengan 1, sama dengan min 2 ditambah dengan 1, kita masukkan ya, 1 kuadrat sama dengan min 1. Oke, kita cari untuk yang nilai Y sama dengan A pangkat 3. A kita masukkan 1 pangkat 3 ditambah dengan 6 sama dengan, yuk 1 pangkat 3 tetap 1 ya, 1 tambah 6 yaitu 7. Maka untuk kasus yang A positif itu nilai X lebih kecil dari nilai Y. Nah, coba kita ambil untuk nilai A itu 0. Ketika nilai A sama dengan 0, maka X sama dengan, yuk, min 2 ditambah 0 kuadrat tetap 0 ya, sama dengan min 2. Coba yang Y berapa nilainya? A pangkat 3, A nya 0 berarti tetap 0. 0 ditambah 6 hasilnya 6. Oke, untuk kasus yang ini ternyata si X nilainya masih kurang dari Y. Coba ketika kita masukkan nilai A nya negatif, A sama dengan misalkan negatif berapa, yang paling mudah dulu min 1 aja ya. Maka nilai X sama dengan, oke, min 2 ditambah dengan min 1 pangkat 2. Nah, sama dengan min 1. Kemudian untuk yang Y kita cek berapa. A pangkat 3, A nya berarti di sana min 1.
pangkat 3 ditambah dengan 6 sama dengan min 1 pangkat 3. Ingat kalau ada bentuk negatif dipangkatkan ganjil hasilnya akan negatif ya. Jadi negatif 1 ditambah dengan 6 sama dengan berapa yuk? Hasilnya 5. Maka di sini nilai X masih kurang dari Y. Nah, coba sekarang kita masukkan yang lain. Di sini saja ya. Nilai A-nya adalah min 2. Coba ya, X sama dengan min 2 ditambah dengan negatif 2 kuadrat sama dengan 2. Kemudian yang Y, coba yang Y itu A pangkat 3, berarti negatif 2 pangkat 3 ditambah 6 sama dengan negatif 2 pangkat 3, berarti nanti hasilnya min ya. Min berapa? Min 8, kemudian ditambahkan dengan 6, berapa hasilnya? Ternyata min 2. Nah, di sini nih yang membuat hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ini kan terlihat bahwa nilai X itu lebih besar dari si Y, ya kan? Yang membuat beda adalah ini. Maka jawabannya adalah yang E. Diketahui K min 2022 dikali 2020 sama dengan 3L min 2021 kuadrat. Maka trik untuk mengerjakan soal ini adalah nih ya teman-teman. Jika A, B, C adalah bilangan bulat yang berurutan di mana A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka A kali C sama dengan B kuadrat min 1. A kali C min B kuadrat sama dengan min 1. Jadi tugas kita adalah identifikasi dulu. Mana yang termasuk A, mana B, mana C. Di sini yang paling besar yang mana? A ya, berarti si 2022 ini sebagai A-nya. Kemudian B-nya itu yang 2021. Yang terkecil adalah si C. Nah, sudah ketemu ya bentuk polanya. Ini A dikali C nih. Kemudian ini B-nya. Tapi kita perlu membentuk seperti ini nih. Yang B kuadrat itu nilainya negatif. Nah, ya, yang B kuadrat kan sudah ada di sebelah kanan ya yang negatif, maka yang perlu dipindah adalah yang AC-nya. Jadi K sama dengan 3L. Nah, yang ini pindah ya. Jadi plus 2022 dikalikan dengan 2020 min 2021 kuadrat. Nah, bentuknya sudah seperti ini nih. Ya kan, ini A dikali C kemudian min B kuadrat. Kalau sudah seperti ini kan sudah jelas ya, gampang ya. K sama dengan 3L. Nah, yang ini menjadi berapa? Min 1 ya kan. Ada nggak di pilihan ganda? K sama dengan 3L min 1. K sama dengan 3L min 1 tidak ada. Oke, kita cari lagi. Kalau di pilihan ganda yang A sama B jelas bukan ya. Kemudian yang C, coba kita bentuk seperti itu. K, kalau ini pindah ke kiri jadi apa? K min 3, L sama dengan min 1. Ada nggak? Ada. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, itu tadi 5 soal yang sudah kita bahas dalam perbandingan kuantitatif sesuai dengan janji saya di video sebelumnya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya tentang pembahasan TIU CPNS 2021. Berhubung tes SKD sebentar lagi nih, jadi ayo lebih semangat lagi untuk belajar TIU-nya. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa lulus sesuai dengan harapan masing-masing. Amin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Di video ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.